Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, siswa dihukum belajar di lantai. Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara dihukum belajar di lantai kelas oleh gurunya lantaran belum membayar SPP selama 3 bulan. Hal ini membuat ibu dari siswa tersebut protes pada pihak sekolah. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Sambil menangis di depan kelas, seorang ibu ini protes pada seorang guru di sekolah dasar swasta di Medan, Sumatera Utara. Perasaan sedih dan marah berkecamuk di hatinya karena melihat sang anak dihukum belajar di lantai kelas. Diketahui hukuman ini diberikan oleh gurunya sejak 6 Januari silam. Lantaran sang anak belum mengambil raport karena menunggak SPP 3 bulan dengan total Rp180.000. Akibatnya, sang anak malu dan enggan untuk sekolah. Apa benar anak saya didudukkan di lantai gitu kan? Dia tetap bilang, kan sudah saya jelaskan bahwasanya anak yang belum melunasi SPP atau buku atau yang belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Duduk di lantai kayak pengemis Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat-cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali guru Muna. Saat dikonfirmasi oleh yayasan sekolah, ternyata larangan siswa belajar di kelas jika menunggak SPP dan tidak mengambil raport itu tidak ada. Sanksi ini ternyata adalah inisiatif guru tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Ini di luar kebijakan sekolah dan seluruh yayasan. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan. Setiap siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Tidak ada itu. Saya tegaskan, tidak ada perintah itu. Semua siswa yang hadir di sini mau bayar mau tidak, itu harus dibuat pembelajaran sekolah, belajar mengajar. Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyayangkan peristiwa yang harus dialami seorang siswa di Medan itu. Menurut Caimin, guru tersebut perlu diberikan edukasi. Ya tentu guru ini harus diberi edukasi oleh Kepala Dinas, oleh Pak Menteri Pendidikan, supaya apalagi dasar menengah akan menjadi konsentrasi pemerintah, sehingga kalau ada masalah cepat-cepat sampaikan. Buntut dari kasus ini, guru pemberi hukuman itu diskors dalam waktu yang tidak ditentukan. Sementara kepala sekolah pun juga disanksi karena dinilai lalai dalam pengawasan di lingkungan sekolah. Tim Liputan, Kompas TV. Berita pilihan selanjutnya, Saudara, peras investor Kadis kena OTT. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ditangkap oleh tim Pitsus Kejari Palembang. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan investor. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, ditangkap oleh tim Pitsus Kejari Palembang. Deliar tampak tak berkutik saat ditangkap di kantornya di Jalan Ahmad Yani. Usai pemeriksaan, Deliar Marzuki beserta asisten pribadinya, Alex, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan investor atau perusahaan yang hendak mengurus penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Modus yang dilakukan tersangka yakni menakuti perusahaan dengan layak tidak layaknya penerbitan sertifikat K3 melalui perusahaan yang sudah ditunjuk tersangka. Andil kepala dinas mengancam ataupun memaksa investor ataupun perusahaan tersebut untuk menyerahkan uang. Uang tersebut kemudian ditampung di salah satu rekening perusahaan ataupun pihak penilai di jasa K3. Saat penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti dengan total senilai 500 juta rupiah, di antaranya 125 gram logam mulia dan uang tunai sebesar 39 juta rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi selanjutnya, saudara, pagar laut misterius. Nelayan menyebut pagar laut yang membentang di pesisir utara Tangerang sengaja dibangun secara swadaya masyarakat. Pagar laut yang dibangun berfungsi sebagai pemecah ombak dan mitigasi terhadap ancaman tsunami.